Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni Dewi dengan NIM 230807637. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mini project saya dengan judul Daun kelor dan rahasia senyawa bioaktivitasnya, analisis flavonoid, ekstraksi, dan bioasai. Di bagian pendahuluan, daun kelor atau nama ilmiahnya Moringa oleiferalam yang merupakan tanaman tropis yang dikenal sebagai Tree of Life karena memiliki banyak manfaat sebagai pangan dan obat tradisional. Daun kelor kaya akan flavonoid seperti quercetin, kaempferol, dan rutin yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, antimikroba, dan anti kanker. Kandungan bioaktif tersebut menjadikan daun kelor berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku obat herbal dan produk kesehatan. Selanjutnya ada profil bahan alam pada daun kelor. Yang pertama itu kingdomnya Plantae, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Brassicales, familinya Moringaceae, genusnya Moringa, spesiesnya Moringa oleiferalam. Moringa oleifera merupakan tanaman yang kaya nutrisi dan senyawa bioaktif. Daunnya mengandung flavonoid dan polifenol seperti quercetin, kaempferol, dan rutin yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, antimikroba, dan anti kanker. Oleh karena itu, daun kelor banyak diteliti sebagai bahan baku herbal dan fitofarmaka. Selanjutnya ada metabolit sekunder, fungsi dan klasifikasinya. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman, tidak berperan langsung dalam pertumbuhan tetapi memiliki fungsi penting bagi tanaman. Nah, di sini terdapat dua tabel. Tabel pertama itu senyawa metabolit sekunder, sumber, fungsi, dan produksinya. Sedangkan tabel kedua itu terdapat struktur dan jenis senyawa metabolit sekunder. Nah, kalian bisa lihat ya pada tabel 1 itu senyawa kimianya terdiri dari beberapa macam dan golongannya juga terdapat golongan dan fungsi pada tanaman dan fungsi pada produksi. Nah, kalian bisa melihatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke tabel 2 yaitu struktur dan jenis senyawa metabolit sekunder. Di sini yang paling sering ditemukan di daun kelor adalah senyawa quercetin atau rumus molekulnya C15H10O7 dan struktur kimianya seperti pada gambar. Nah, ini senyawa quercetin ini berfungsi sebagai antioksidan yang berperan dalam kesehatan jantung dan antioksidan kuat dan antiinflamasi. Sedangkan rutin berfungsi sebagai antioksidan dan mirecetin berfungsi sebagai antioksidan kuat. Luteolein berfungsi sebagai antioksidan terhadap patogen. Apigenin sebagai antioksidan dan anti kanker. Baik, selanjutnya adalah skema biosintesis flavonoid pada daun kelor. Jalurnya yaitu pada fenilpropanoid sampai ke flavonoid. Bisa dilihat skema yang bagian sebelah kiri. Yang pertama, L-fenilalanin diubah menjadi asam T-sinamat oleh enzim PAL. Kemudian dimodifikasi menjadi asam P-kumarat oleh enzim C4H. Diaktifkan menjadi P-kumarat CoA oleh enzim 4Cl. Lalu dikondensasikan dengan 3-melonil CoA oleh enzim CHS membentuk naringenin chalcone atau kerangka C15. Selanjutnya diisomerisasi oleh enzim CHI menjadi naringenin atau flavonon. Nah, melalui F3H, F3 aksen H, dan FLS dihasilkan flavonol utama yaitu quercetin, kaempferol, dan turunannya. Selanjutnya, glikosilasi oleh enzim UGT menghasilkan glikosida, misalnya pada rutin, kaempferol, glikosida untuk meningkatkan kelarutan air dan stabilitas. Selanjutnya, ada rencana ekstraksi dan fraksinasi pada senyawa flavonoid dari daun kelor. Yang pertama, metode ekstraksi yang dipilih pada penelitian ini menggunakan maserasi bertingkat dengan etanol 70%. Kemudian dilanjutkan menggunakan fraksinasi dengan N-heksana, etil asetat, dan air. Etanol 70% ini dipilih karena sifatnya semipolar sehingga efektif mengekstraksi flavonoid tanpa merusak senyawa yang sintesis terhadap panas. Nah, alat dan bahan yang dapat digunakan adalah alatnya ada Erlenmeyer, corong pisah, neraca analitik, pengaduk magnet, kertas saring, water bath, gelas ukur, gelas beker, pipet ukur, dan blender. Bahannya terdapat yaitu serbuk daun kelor yang pastinya sudah kering, etanol 70%, aquades, N-heksana, etil asetat, Na2SO4 anhidrat. Nah, di bagian sebelah kanan itu terdapat cara kerjanya. Yang pertama, preparasi ekstrak. Ekstraknya dibersihkan daun kelor, lalu dikeringkan pada suhu ruang, dihaluskan menggunakan blender, diayak menjadi serbuk halus, ditimbang 50 gram serbuk kelor kering, dimaserasi dengan 250 ml etanol 70% selama 3 kali 24 jam pada suhu kamar. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring dan filtrat hasil maserasi digabungkan. Diuapkan menggunakan rotary evaporati pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental etanol.
Selanjutnya, ekstrak kental ini dilarutkan dalam 100 ml Aquades, dipartisi dengan N-heksana, diperoleh fraksi N-heksana yang mengandung klorofil dan lilin, dipartisi pada fase air dengan etil asetat, dan selanjutnya diperoleh fraksi etil asetat yang mengandung flavonoid aglikon atau quercetin dan kaempferol, lalu diperoleh fraksi air yang mengandung flavonoid glikosida. Selanjutnya, fraksi etil diuapkan hingga pelarut habis, diperoleh ekstrak flavonoid pekat dan diamati ekstrak flavonoid untuk digunakan bioesai. Selanjutnya, ada rencana untuk menguji aktivitas pada bioesai daun kelor. Yang pertama, uji aktivitasnya menggunakan uji DPPH, digunakan sebagai bioesai utama untuk menilai aktivitas antioksidan flavonoid melalui mekanisme donor atom hidrogen. Metode ini sederhana, cepat, dan umum digunakan. ABTS juga dapat digunakan sebagai metode pendukung berbasis transfer elektron untuk hasil yang lebih komprehensif. Terdapat alat bahan yang akan digunakan untuk rencana uji aktivitas. Alatnya yaitu menggunakan spektrofotometer UV vis, kurvet, mikropipet, vortex, neraca analitik, dan labu ukur. Nah, bahannya ada larutan DPPH 0,1 dalam metanol, kemudian ekstrak flavonoid daun kelor, vitamin C, dan metanol PA. Nah, cara kerjanya terdapat di bagian sebelah kanan. Yang pertama, larutan stok dibuat larutan stok ekstrak 1000 dalam metanol, kemudian disiapkan seri konsentrasi 25, 50, 100, 200, dan 400. Dicampurkan 1 ml sampel dengan 1 ml larutan DPPH. Diinkubasi campuran selama 30 menit dalam kondisi gelap pada suhu kamar. Diukur absorbensi pada panjang gelombang 517 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Dihitung presentasi inhibisi, dibuat kurva hubungan antara presentasi inhibisi dan konsentrasi. Ditentukan nilai IC50 menggunakan analisis regresi linear. Diperoleh nilai IC50 ekstrak flavonoid daun kelor dibandingkan nilai IC50 ekstrak dengan vitamin C sebagai kontrol positif. Dan yang terakhir, ditentukan aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor berdasarkan nilai IC50 yang diperoleh. Nah, untuk menghitung nilai IC50 dapat menggunakan regresi linear, yaitu Y sama dengan AX plus B saat Y itu bernilai 50, sehingga IC50 sama dengan 50 dikurangin B dibagi A dan dinyatakan dalam mikrogram per mililiter. Selanjutnya ada hubungan struktur senyawa dengan bioaktivitas. Aktivitas antioksidan flavonoid dipengaruhi oleh gugus fungsional dan sistem konjugasi Pi. Pada quercetin ada gugus katekol pada cincin B, sehingga IC50-nya lebih rendah atau lebih kuat antioksidan. Selanjutnya, kaempferol aktif tidak memiliki gugus katekol pada cincin B, sehingga IC50-nya lebih tinggi, aktivitasnya lebih rendah. Pada rutin, memiliki gugus gula pada C3 menghambat OH bebas, sehingga aktivitasnya menurun atau kelarutan dan biovariabilitasnya meningkat. Sehingga dapat disimpulkan, semakin banyak gugus OH bebas dan semakin kuat sistem konjugasi pi planar, maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Nah, selanjutnya, pada keterbatasan kajian, pada uji DPPH bersifat in vitro dan tidak selalu berkorelasi langsung dengan aktivitas in vivo. Perbedaan metabolisme dan bioavailabilitasnya senyawa dalam tubuh dapat mengaruhi hasil. Variabilitas kadar flavonoid dipengaruhi oleh kondisi agroklimat, musim panen, dan metode pengerian simplicia. Interaksi sinergis maupun antagonis antara senyawa dalam ekstrak belum diperhitungkan secara menyeluruh. Standarisasi nilai IC50 belum bersifat universal sehingga cut-off antara laboratorium dapat berbeda-beda. Dapat disimpulkan pada pembahasan daun kelor ini yaitu daun kelor mengandung flavonoid utama yaitu quercetin, kaempferol, dan rutin yang terbentuk melalui jalur fenilpropanoid. Ekstraksi efektif dilakukan dengan maserasi etanol 70% dan partisi etil asetat untuk memperoleh fraksi flavonoid aktif. Aktivitas antioksidan atau uji DPPH menunjukkan bahwa gugus katekol pada cincin B dan gugus OH pada C3 berperan penting berdasarkan hubungan struktur aktivitas. Dan yang terakhir, kajian ini mendukung pengembangan fitofarmaka kelor yang terstandarisasi dan berdaya saing global.